Baik, materi yang pertama yaitu menurut pendapat para ahli ada Kotler and Killer, artinya penelitian tentang perilaku konsumen dalam eksplorasi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Baik, untuk pendapat dari Shipman and Hanuk menyatakan bahwa perilaku konsumen atau consumer behavior studi tentang individu, kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan dalam memilih dan membeli produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan mereka sebagai konsumen. Baik, selanjutnya secara general, yaitu sebuah perilaku atau tindakan individu maupun konsumen yang membeli atau mempergunakan produk itu untuk melalui proses pengambilan keputusan sehingga bisa mendapatkan produk dan jasa yang mereka inginkan. Baik, berikutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada faktor budaya, di mana faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya yang ada di suatu daerah. Yang kedua, ada faktor sosial, di mana faktor seseorang dalam berperilaku di kehidupan sosialnya. Yang ketiga, ada faktor personal ataupun faktor pribadi, yaitu karakteristik seseorang konsumen yang mempengaruhi keputusan pembelian di suatu tempat. Baik, selanjutnya yaitu ada perkembangan pasar, yang mana kita tahu bahwa teknologi itu sudah mulai masuk ke dalam negeri, yang mana hal tersebut mempengaruhi perkembangan pasar yang ada di dalam negeri. Nah, perkembangan pasar ini tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, sama halnya dengan pertumbuhan pasar yang mana bisa kita sebut dengan pemasaran online atau e-commerce. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pasar, yang mana jenis-jenis pasar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar offline atau pasar konkret, dan yang kedua yaitu ada pasar online atau e-commerce, biasa disebut dengan pasar abstrak. Baik, selanjutnya yaitu ada karakteristik konsumen offline, di mana mereka itu yang pertama terbiasa mengantri, lalu yang kedua dapat memahami penundaan, yang ketiga loyal pada produk, yang keempat menerima permasalahan, dan yang terakhir yaitu memaafkan kesalahan produk karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya diskon. Baik, selanjutnya karakteristik konsumen online, yaitu yang pertama kultur karakteristik online, yang mana kelas sosial dapat menciptakan perbedaan dalam perilaku pembelian online. Lalu yang kedua ada pengaruh sosial, yang mana dengan adanya situs dari website online itu dapat mempengaruhi konsumen dalam pemilihan produk. Selanjutnya yaitu ada psikologi online karakteristik, yang mana bisa menjadi pemicu pertanyaan konsumen online pada diri mereka sendiri sebelum melakukan pembelian. Dan yang terakhir yaitu ada personal online karakteristik, yang mana menyimpulkan bahwa pendapatan konsumen memiliki peran yang penting. Baik, untuk selanjutnya pada proses pengambilan keputusan menurut Shipman dan Hanuk tahun 2007 dan Kotler Armstrong pada tahun 2001, pada tahap sebelum pembelian konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, dan yang ketiga yaitu ada alternatif evaluasi. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan pada dasarnya bergantung pada berapa banyak ketidaksesuaian antara kesenjangan, keadaan aktual, yakni situasi konsumen saat sekarang, dan keadaan yang diinginkan. Menurut Engel, Blackwell, dan Minard mengatakan bahwa faktor yang akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya suatu kebutuhan yaitu bagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada keadaan yang berubah, lalu ada pemerolehan produk, yang ketiga konsumsi produk, dan yang terakhir ada pengaruh dari pemasaran. Selanjutnya yaitu pencarian informasi. Pencarian merupakan tahap kedua dalam proses pengambilan keputusan yang dapat diartikan sebagai aktivasi termotivasi dari pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan atau informasi yang diperoleh dari lingkungan. Pencarian informasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, determinan informasi, yang kedua, determinan produk, yang ketiga, harga produk, yang keempat, determinan pengecer, dan yang terakhir yaitu pengetahuan. Selanjutnya, alternatif evaluasi. Dalam tahap evaluasi ini, konsumen memproses informasi untuk mengevaluasi berbagai alternatif merek. Ada beberapa kriteria yang masuk ke dalam evaluasi, yaitu yang pertama ada evaluasi harga, yang kedua ada evaluasi nama merek, yang ketiga ada evaluasi saliensi, dan yang terakhir yaitu ada evaluasi motivasi dari konsumen tersebut. Berikut adalah contoh studi kasus dari perilaku konsumen, yaitu berjudul Pengaruh Digital Payment Terhadap Perilaku Konsumen Pengguna Platform Digital Payment OVO. Dari hasil penelitian tersebut, mengenai pengaruh digital payment terhadap perilaku konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan kelanjutan
dari era revolusi 3.0 yang ditandai dengan adanya perkembangan industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet. Salah satunya yaitu ada digital payment. Digital payment merupakan pembayaran atau kegiatan transaksi yang menggunakan media elektronik untuk alat pembayarannya. Lalu perilaku konsumen merupakan proses dan aktivitas untuk mengenai pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian suatu produk atau jasa. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa digital payment berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen, sehingga dapat disarankan bahwa sebaiknya pada perusahaan OVO ini terus mengembangkan layanan teknologi digitalnya, mengingat layanan digital payment semakin bermunculan di era revolusi industri 4.0, sehingga berjalannya waktu, persaingan akan semakin ketat. Peningkatan layanan teknologi digital tersebut dilakukan untuk mendukung kemudahan konsumen dalam bertransaksi secara digital, sehingga perilaku konsumen yang semula melakukan transaksi pembayaran secara manual berubah menjadi pola perilaku yang dilakukan secara digital, lalu memberikan kemudahan pula untuk akses dan dapat menghemat waktu.